Paling orangnya itu aja. Ya. Paling orangnya orang-orang itu saja. Padahal sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Orang kalau mau lihat benar atau tidak orang tersebut, dilihat dulu sholatnya. Orang kalau mau daftar kerja, dilihat dulu, oh dia pernah kuliah di sini, oh dia pernah begini, pernah dapat penghargaan ini. Allah gampang Bapak dan Ibu cara nilai kita. Sholat Anda benar atau tidak? Kalau sholat kita boro-boro di masjid aja jarang, jamaah apalagi, ya, maka jangan harap kita jadi hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh. Jangan-jangan kita, ya, mampir dulu, naudzubillah min dzalik, ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada saat Nabi SAW pergi ke atas, ke Mi'rajnya Allah, menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum menemui Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul melihat-lihat dulu keadaan di neraka. Apa katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku melihat yang paling banyak di neraka itu adalah perempuan. Ditanya, kenapa kok bisa perempuan yang paling banyak di neraka? Ya, karena mereka banyak yaksurnal ashir, sering gosip, sering kumpul gosip ngomongin orang. Kalau daerah sini mah kagak ada nih, paling ya segelintir saja. Tapi ini yang dilihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menandakan kepada kita bahwasannya kita punya PR besar, Bapak dan Ibu, punya pekerjaan besar untuk mengubah yang bapak-bapak, ya, yang para suami, ya, yang para, ya, anak-anaknya, ingetin orang tua kita, ingetin adik-adik kita, ingetin keluarga-keluarga kita yang lain. Fungsinya untuk apa? Untuk kita semua bisa selamat menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang laki-laki. Jangan kira di surga nggak ada laki-laki, Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita setiap pagi diberikan 2 jalan. Wahadainahun najdain. Setiap pagi diberikan 2 jalan. Anda mau kemana nih? Mau ke kanan atau mau ke kiri? Diberikan 2 jalan. Saya mau tanya sekarang. Saya mau tanya. Yang belum tanya sebelah mana nih? Anak-anak ya. Atau bapak-bapaknya sebelah mana, bapak-bapak? Pak, saya nggak lihat bapak-bapak kayak sini nih. Yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan, saya mau tanya. Masjidil Aqsa itu ada di mana? Yang ngangkat tangan langsung ke depan. Ah, sini. Jangan teriak dari jauh, nanti langsung diskualifikasi. Masya Allah. Sweet berdua, sweet. Ya. Wah, ini tandanya kalau kayak gini ada yang nyuruh nih kayaknya nih. Kita coba. Kamu umur berapa? 9 tahun, Masya Allah. 9 tahun kita tanya, Masjidil Aqsa ada di mana? Palestina. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Ini hafalannya udah banyak nih Bapak dan Ibu. Kamu hafalannya berapa lama? Udah berapa juz? Berapa juz? 6 juz, Masya Allah. Semoga anak-anak kita hafalannya juga sebanyak, ya, putra yang tadi barusan kita dengarkan. Ya, 6 juz Bapak dan Ibu hafalan Qur'annya. Ya, semoga kita semua anak-anak kita dijadikan min ahlil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari kita bersenang-senang Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita mendapatkan kenikmatan berupa apa? Ibadah. Apa katanya Allah Subhanahu Wa Taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah. Dan paling dekat kita ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika kita sujud. Kalau kita sujud, itu tandanya kita dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan orang sholat Bapak dan Ibu, kalau kita sholat boro-boro ya, apalagi bapak-bapak sholat pakai kutang ya, pakai sarung yang udah gak karuan, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kurang baik. Bayangkan. Nah, jadi kalau kita mau menghadap Allah, pakaian kita mesti cakep, pakaian kita mesti indah, pakaian kita mesti menutup aurat, sehingga Allah Subhanahu wa taala senang sama kita. Pulang dari sini ya, kita bilang sama anak-anak kita bilang sama suami-suami kita bilang sama istri-istri kita, sholat harus mulai sekarang, mulai berjamaah bersama agar timbul keberkahan. Mulai sekarang usahakan kita sholat di masjid bersama-sama ya. Mulai sekarang ya, mulai saat ini sholat kita mesti kita lihat wudhunya anak kita tuh benar atau salah, sholatnya benar atau salah. Dulu Nabi SAW ketika ada orang datang ke dalam satu masjid sholat Bapak dan Ibu, tapi sholatnya seperti ayam yang mematuk ya, yang mematuk makanan di bawahnya, cepatnya bukan main ya. Sampai-sampai dia harus ya mengulang sholatnya kembali. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu karena sebetulnya kamu belum sholat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini mudah. Tapi jangan dipermudah. Jangan dibuat main gampang ntar kita bisa tobat, gampang nanti kita bisa ya beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala, padahal waktu kita di dunia ini sedikit saja. Waktu kita di dunia ini hanya sedikit. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini hanya sebentar, maka jadikan sebentarnya ini adalah dengan ketaatan. Ada pepatah mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang kalau sudah dimabuk cinta dengan orang yang dia cintai, pasti ngikut. Saya mau tanya sekarang, kita cinta enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Kita cinta enggak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita cinta enggak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita ya di tempat ini merupakan bukti bahwasanya kita cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak dan Ibu, ingat cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada saat kumpul dengan para sahabatnya, beliau berkata, "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku rindu pada keluargaku, pada saudara-saudaraku." Sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Apa katanya Rasulullah SAW? "La, bal antum ashabi." Kamu ini adalah sahabatku. Siapa saudara-saudaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka-mereka yang belum pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi sudah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ini kita semua yang hadir di sini. Kita semua hadir di sini karena kita semua cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti apa yang beliau arahkan.
Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidak keluar dari mulutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali apa? Kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini beruntung Bapak dan Ibu. Betul atau betul? Beruntung jadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur kita katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam baina 60 ila 70. Umur umatku enggak sampai sekitar umur 60 sampai 70. Ya. Tapi kita menemui nanti ya yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya, insyaallah di bulan Ramadan yang sekitar 1,5 bulan lagi kita akan temui. Ya Allahumma ya barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan di bulan Ramadan kita keruk semua pahala. Ya. Insyaallah taala. Ya, jadi kita ini bangsa atau umat yang beruntung sekali. Makanya jangan sampai Bapak dan Ibu kita jauh dari yang namanya para ulama. Kita ngelihat wajah ulama saja itu dapat pahala. Bakat man ra'ahum au ra'a man ra'ahum. Beruntunglah mereka yang melihat wajahnya para ulama atau pernah melihat orang yang pernah melihat wajahnya para ulama. Jadi kalau ada para ulama datang, kiai datang, ya, para cerdik pandai datang, dilihatin mukanya Bapak dan Ibu, diperhatiin mukanya. Kenapa? Karena dengan melihatnya saja turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa di sini yang enggak mau ketemu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya dulu pernah ditanya, Bib, apa yang Habib akan tanyakan ketika bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau di dunia nih kita punya kesempatan, kira-kira antum atau Habib akan mengatakan apa atau mempunyai saran apa kepada dalam pertemuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya katakan, saya tak akan mampu untuk berkata-kata. Karena yang memiliki kata-kata, yang mempunyai hak dalam berkata-kata adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tak akan mampu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan sesuatu atau mengobrol kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya inginkan justru sayalah yang mendapatkan kata-kata tersebut. Kata-kata beliaulah yang kita tunggu-tunggu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, sahabat ridwanullahu taala alaihim sampai-sampai berkata, saya ini adalah orang yang paling dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkata hal yang sama. Padahal sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ribuan. Semuanya berkata hal yang sama. Kenapa? Karena cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, muamalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sahabatnya itu tak akan pernah berubah. Semuanya dihadapkan sama. Bahkan pernah ditanya sama salah seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Apa jawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang paling aku cintai adalah Aisyah. Wajar, istrinya. Kemudian sahabat tadi ini bertanya kembali, ya Rasulullah, wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, karena dia berharap Rasul menyebutkan namanya. Apa jawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abuha, bapaknya Aisyah, mertuanya. Ya, jadi enggak bisa dikelabui atau tidak bisa diperalat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Aisyah dan mencintai juga siapa? Mertuanya, ayahnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum ini nih, yang kita dapatkan ini. Ya, ini bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya pendidikan. Jadi kalau kita hidup susah Bapak dan Ibu, ingat Rasul pernah dilempari di Taif. Ya. Rasul ketika wafat Abu Thalib mencari suaka atau mencari perlindungan di Taif.
Kalau kita punya masalah, Bapak dan Ibu, kita punya masalah, jangan cepat putus asa. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu, meminta ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tanya? Rasul minta ampun padahal beliau adalah seorang yang maksum. Ditanya sama Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih meminta ampun padahal engkau telah diampuni dosamu?" Apa jawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hambamu, hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Enggak boleh. Kita Bapak dan Ibu bukan seorang nabi. Kita boro-boro seorang rasul. Kita boro-boro seorang yang alim. Kita boro-boro seorang yang hobi beribadah, tapi masih belum meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa disamakan Bapak dan Ibu, kita dan Rasul, kita dan ulama, tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo semuanya kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kita resapi kata-kata astaghfirullah agar Allah ampuni dosa-dosa kita Bapak dan Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi terakhir, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa kita begitu banyak. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, sambil kita bersolawat, ya, sambil juga ada insyaallah kenceleng yang insyaallah menjadi bagian perjuangan kita. Ingat Bapak dan Ibu, 1 rupiah yang kita sumbangkan untuk masjid itu jadi saksi kita. Allah akan buatkan kita rumah di surga, ya. Siapa yang gak mau rumah di surga? Semua kita mau rumah di surga. Berikanlah apa yang kita inginkan, ya, berikanlah apa yang kita mampu. Untuk apa? Untuk masjid Bapak dan Ibu, untuk perluasan masjid Jami' Nurul Jannah, ya, insyaallah, ya, sambil kita baca salawat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salamullah ala yasin Habib.
Alhamdulillah. Saya nggak lihat tadi kencelengnya di mana kencelengnya. Hah? Katanya mau diputerin kencelengnya, saya puterin kencelengnya, kagak diputerin kencelengnya. Udah ada? Wah sini, mana kencelengnya? Kita mau contohin dulu, ya. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala boleh kita untuk bersedekah secara terang-terangan di depan orang, nggak ada masalah, ya. Tapi kita tutup itu lebih baik. Tapi kalau kita contohkan, ini biar kita nggak kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jangan kita cuma ngomong doang, betul atau betul? Ayo semuanya. Saya juga mau ikutan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, ini baru keluar kencelengnya, tadi nggak keluar. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada banyak yang bisa kita ambil dari Isra dan juga Mi'rajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan ujian bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah atau kemudian menjadi pemimpin, ya, semenjak beliau menjadi Rasul di Madinah. Dakwahnya beliau tidak gampang, Bapak dan Ibu. Ya, kita punya masalah sedikit, ngeluhnya bukan main, betul atau betul? Ya, punya utang cuman sedikit kita pikiran, bagus pikiran, tapi kalau kita selesaikan itu jauh lebih bagus. Utang jangan dipikirin, tapi diselesaikan, dibayar. Kalau dipikirin nggak selesai itu utang. Begitu juga, ya, ketika kita punya masalah-masalah lainnya dalam keluarga, ya ingat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam punya masalah yang jauh lebih besar. Dakwahnya beliau bukan lagi tidak diterima oleh para umat yang berada di Mekah, oleh keluarga beliau. Saya nih lagi ceramah misalnya nih, Idrus bin Salim Al-Jufri lagi ceramah, tiba-tiba datang paman saya bilang, Idrus ini tukang bohong, Idrus ini penyihir, Idrus ini tukang tipu. Kira-kira saya marah atau tidak? Saya bilang ini orang ngajakin berantem atau gimana nih? Bener gak? Itu Idrus. Tapi ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang makamnya, yang tempatnya berada di tempat yang paling tinggi. Tidak kemudian bersaling konfrontasi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyampaikan kebaikan. Bahkan setelah selesai daripada Isra dan juga Mi'raj, beliau bercerita kepada kufar Quraisy, diketawain semuanya Bapak dan Ibu. Makanya ada salah satu sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau bercerita lebih daripada itu aku percaya. Bayangkan, siapakah dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya disebut dengan As-Siddiq, orang yang paling bisa membenarkan, orang yang paling bisa, ya, menerima kebenaran. Orang yang paling jujur yang bisa menerima kebenaran, ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menerima kebenaran ini, ya. Semakin kita datang ke acara Isra dan Mi'raj, semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Bapak dan Ibu, iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang sedang berzina dan dia dalam keadaan beriman. Tidak mungkin. Pasti imannya sedang tergerus. Ketika kita sedang berbuat maksiat, jangan berpikir kita adalah orang yang beriman. Justru sebaliknya, kita adalah orang yang tidak bisa beriman, atau iman kita dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua berada dalam jalan ini sampai kita wafat Bapak dan Ibu, sampai kita menutup mata kita. Penting untuk kita berdoa itu Bapak dan Ibu. Ada orang yang beribadah full sepanjang hidupnya, di akhir hidupnya dia nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk beristiqamah, diwafatkan dalam keadaan na'udzubillah min dzalik su'ul khatimah. Orang itu diwafatkan dalam keadaan ketika dia di dunia itu seperti apa? Yang paling sering dia kerjakan itu apa? Sering main gaplek,
meninggal ke dunia naudzubillah dalam keadaan main gap. Kalau kayak di belakang saya nih misalnya, hadrohan mulu, wafat dalam keadaan yang baik. Insya Allah panjang umur cuman sekarang insya Allah ya. Saya kalau tanya sama jamaah, siapa yang masuk surga? Pada ngangkat tangan semuanya. Saya tanya lagi, siapa yang mau duluan? Nah, ya, nggak ada yang mau. Karena lewatin mati dulu Bapak dan Ibu. Mati nggak ada yang mau, tapi masuk surga mau. Gimana caranya? Masuk surga harus mati dulu. Masuk surga harus mati dulu. Gimana caranya masuk surga kalau nggak mati-mati? Ibu bersama bapak mau saya doain nggak mati-mati. Ya Allah mudah-mudahan nggak mati-mati nih orang. Hidup jutaan tahun. Kira-kira enak atau tidak? Nggak enak. Yang lain udah pada mati, udah beda-beda. Ya kultur, budaya semuanya kita masih hidup aja. Ya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah itu dikumpulkan. Yang mati ini Bapak dan Ibu, mati ini cuma perpindahan ruh saja. Bilal bin Rabah sebelum dia wafat dalam keadaan sekarat Bapak dan Ibu, dia tertawa dan juga tersenyum. Nih saudara-saudaranya, anak-anaknya nanya, Bilal, ente kenapa? Mau mati dalam keadaan sekarat, ente ketawa-ketawa, senyum-senyum. Kenapa ya Abu Bakar, ya Bilal? Apa katanya Bilal? Kaifa la afrah ghadan alqa ahibbah. Gimana saya enggak senang besok aku menemui orang yang aku cintai. Bapak dan Ibu cinta sama Rasul? Cinta atau tidak? Insyaallah kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kita wafat. Kita kumpul sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini menjadi saksi bahwasannya kita akan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini menjadi saksi bahwasannya kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman atas kejadian Isra dan juga Mi'raj. Kita mengerjakan ya salat di masjid setiap hari ya. Itu adalah bukti cinta kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ya keleluasaan untuk bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang beriman, bertakwa, ya hamba-hambanya Allah yang juga kaya raya di dunia. Dan insya Allah nanti di akhirat mendapatkan kemuliaan yang juga tinggi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tempat ini ya diberkahi, semakin diberkahi dari tahun ke tahun. Dan saya rasa ya malam ini sudah sangat malam. Dan insya Allah kita bertemu di waktu-waktu yang berikutnya. Ya bersama mungkin insya Allah orang-orang yang jauh lebih beriman dan bertakwa. Dan saya berharap tempat ini ya terus dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat masuk ke dalam relung hati dan juga jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Bisa menambah ilmu dan juga khasanah keilmuan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Turki dan juga Syria, Bapak dan Ibu, yang saat ini sudah wafat lebih dari 10.000 orang, tertimpa bangunan-bangunan besar. Ada seorang anak yang kemudian ayahnya masih hidup, anaknya sudah tidak ada, dalam keadaan terjepit dalam satu bangunan. Bagaimana kalau itu naudzubillah terjadi sama kita? Maka Bapak dan Ibu, kesedihan mereka adalah kesedihan kita juga. Apa yang mereka rasakan seharusnya juga bisa kita rasakan. Jangan sampai ada di dalam hati kita, kita tidak mau mendoakan mereka. Karena kita semua di sini Bapak dan Ibu adalah satu jiwa. Al-muslim ya, kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Muslim itu seperti satu bangunan yang kokoh. Kalau satunya sakit, yang lain juga akan merasakan. Seperti layaknya tubuh, ketika air mata menetes dari mata, ada tangan yang kemudian mengusapnya. Begitu juga seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم احفظ المسلمين في تركيا وسوريا. اللهم أغث المسلمين في تركيا. اللهم أغث مسلمين في تركيا وسوريا. اللهم داوي جرحاهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم طول أعمارنا وصهي أحصادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح نياتنا وأصلح سرائرنا وأصلح قلوبنا وأصلح أولادنا وبناتنا. اللهم اهدنا واهدهم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في تركيا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا كافي المهمات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.